Halo kawan, jumpa lagi di channel Turunan Kismin. Gimana kabar kalian? Masih sehat jasmani dan rohani? Makan satu hari masih 2 kali? Sehat-sehat ya buat kalian dan tetap semangat. Kali ini, saya akan mereaction seputaran yang viral di TikTok. Mengenai reuni Jokowi dan salah satu teman kuliah Jokowi yaitu Mulyono. Apakah benar calo tiket atau benar alumni UGM? Disclaimer ini ya, seperti konten-konten sebelumnya. Saya netral. Saya bukan pendukung Jokowi ataupun pendukung Roy CS. Langsung saja kita play yang ada di TikTok. Belum ada jurusan waktu itu, Pak? Emang kehutanan nggak ada jurusan, Pak? Siapa yang bilang ada jurusan kehutanan itu? Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Tahun 78 sampai tahun 98, kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester. Dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78 yaitu konservasi sumber daya hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73 dan menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian, bagian kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja saat itu. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verkiel, dan Profesor Verstich. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Sedangkan dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono, Sudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Purwanda, yang semuanya merupakan dosen program. Kemudian tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah di. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, kemudian tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. 2 minggu lalu baru reuni juga di sini. Jadi yang reuni memang yang asli-asli aja, Mas. Ya satu angkatan dulu kan dadak lah, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, konsekuensinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, Fakultas Kehutanan. Acara reuni di tengah-tengah sedang ada polemik jasa ini, menurut Bapak kira-kira membantu Pak Jokowi nggak? Ya membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman itu settingan gitu. Ya itu kan orang, ya harusnya kan orang Kelas, Pak. gimana? Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau? Ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu, Pak? Dulu tidak ada jurusan.
Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saat skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi hasil hutan, ada apa namanya itu silvikultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak. Bapak setahun berapa Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Halo guys, masih menyisakan keganjilan-keganjilan soal reuni Jokowi di UGM kemarin. Yuk kita ulas dan analisis video pertemuan itu kembali. Cobalah perhatikan lagi para peserta reuni yang kompak berbaju warna biru plus ID card. Tapi kok Mulyono baju putih sendirian? Gak kompak ah. Terlihat sangat canggung saat salaman dengan Jokowi. Kok tangannya nggak ada yang nyentuh ya guys? Apalagi berangkulan. Sepertinya hal yang mustahil terjadi. Di spanduk tertulis reuni ke-45. Ini berarti sudah terjadi 45 kali reuni. Tapi, coba diperhatikan lagi dari cara mereka bercerita. Seperti orang yang baru kenal pertama. Kan tiap tahun reunian masa kenalan lagi. Tunggu dulu, reuni ke-45 sepertinya ada yang gagal paham. Sekarang kan baru tahun 2025. Biasanya kan reunian itu dimulai setelah lulus kuliah. Coba kita anggap saja reuni pertamanya tahun 1986 karena tamatnya 1985. Itu artinya baru terjadi 39 kali reunian. Ini kok sudah 45 kali ya? Emangnya ada ya yang reuni 2 kali atau 3 kali dalam setahun? Atau sejak masuk kuliah sudah mulai reunian? Ada yang bisa jelasin nggak? Belum lagi momen penyambutan. Tidak seperti menyambut teman seangkatan, terkesan seperti kunjungan pejabat ke suatu lembaga. Dan terakhir, coba perhatikan momen foto bersama. Antusias banget, seperti terlihat tidak wajar, biasa aja dong. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan di kolom komentar Lensa Kawo. Ini orang nama aslinya Wakidi, bukan Mulyono. Bisa dicek di terminal bis Tirtonadi. Rumahnya di belakang Pasar Kembang Solo. Tadi nggak lulus MKDU, nah, dia ulang terus sampai lulus baru dari situlah ada yang lulus cepat. Kalau Bapak lulus tahun? Saya 86 Februari, jadi dulu saya 3 bulan. Pak Jokowi duluan. Oleh beliau November itu saja, November 85, saya Februari 86. November 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Dekan, sahabat-sahabatku semuanya. Bisa lihat waktu Malik menyampaikan mengenai nostalgia, saya lihat senang semuanya. Jangan senang dulu loh, karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang.
Tapi begitu tidak, yang 88 juga semuanya bagus. Saya kadang-kadang geleng-geleng juga ini kita ini, aduh. Masih ada. Kadang nggak masuk logika tapi Pak, apa? Ya kejadiannya, peristiwanya seperti yang tadi. Kita kuliah sulit-sulit. Ya, kalau saya lulus semua. Lulus terus. Beda kalau teman baik saya jatuh. Sampai sama ada enggak? Nanti ada nanya. Mana Pak? Nah, kalau Pak Jambul Sasono, seingat saya dulu matematika sampai 4 kali. Benar Pak? Pak Jambul mana Pak Sini, Jambul? sini, Pak. Dosennya Pak Dalio, seingat saya. Dulu berapa kali Pak matematika Pak? 8 kali. Saya ingat saya 4 kali mengulang ternyata 8 kali. Saya ingat karena beliau ini teman dekat saya kemana-mana dengan saya, jadi saya ingat betul. Nah kalau yang diragukan Pak Jambul boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya nggak pernah mengulang. Makasih Pak. Padahal beliau pintar banget. Saya tahu matematikanya sampai 8 kali. Nasib. Nasib berarti itu Mbak Atin. Begitu ijazahnya sulit cari-cari. Oh, sabar Pak. Salahnya pasti nanti sabar belok ya ke ketahuan. skripsi. Skripsinya juga palsu, waduh. Skripsi itu dosen pembimbing skripsi saya itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian waktu itu diuji oleh Pak Insinyur Burhanuddin dan Pak Sofyan Warsito, Insinyur Sofyan Warsito. Diuji ada pengujinya, diragukan lagi. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Sampai segitunya ya. Ya ampun. Sudah 40 tahun, 40-45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya dari Fakultas Hukum, ada yang namanya Bu Yohana saat itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Richard, dan yang dari Fakultas Teknik Geodesi ada yang namanya Eko, lanjutnya Eko siapa tuh? Eko, saya nggak pernah. Oh sudah lama belum? Itu dikatakan pakainya bersih. Jadi kok bisa semua masuk. Begitu saya soal ke Pak Insinyur Kapujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kapujo itu dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya. Saya mau diadukan ke polisi. Saya mau publik loh, dosen saya. Dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kapujo itu masih datang ke pabrik saya 4 kali dengan saya. Saya ada masalah dengan pengeringan oven kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, kemudian saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki.
Loh kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Tarmijoyo itu dosen pembimbing saya. Karena dosen pembimbing saya. Iya, itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di sini sudah. Sebetulnya sudah rampung itu. Yang membuat produsennya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya itu ya politik itu. Lagi ini politik itu bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli tapi kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya nanti kayak curhat gitu. Tapi kalau curhat ke teman-temannya boleh kan? Boleh. Yes, alhamdulillah pokoknya. Kuliah lama, bareng, intervensi bareng, kawan agama bareng. Kalau pas KKN-nya ke pabrik Nusantara Plywood bareng, ke Saratan di Ngawi juga bareng. Kemudian ke konservasi, ke Pangandaran dan ke Ujung Kulon juga bareng. Ke Cilacap bareng. Ya, Cilacap dan Batu Raden bareng. Kita bilang Karena di Belatung bareng. Dan bareng-bareng terus itu. Saya nggak menyampaikan nanti bikin sombong saya. Tapi benar ya beneran Pak Bapak benar. Waktu terinci itu yang sampai ke atas pertama kali Jokowi. Saya nggak sombong. Saksi juga ya. Karena yang rangkul tadi Pak Arif. rangkul. Jangan nambah masalah lagi nanti. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum dia tambah lagi Mas Mulyono lagi. Bapak belum. Ini asli betul asli Mulyono. Ya, Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya sebetulnya pengen dengan rekan-rekan semuanya sampai besok, tapi saya ini sebetulnya kondisinya belum 100%. Ya Pak, ya sudah senang nih. Dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu dihubungi Pak Bambang datang enggak, nanti kalau nggak ada akan tambah palsunya kemana-mana. Betul. Jadi saya paksakan datang betul, saya paksakan. Betul, terima kasih Pak Jokowi. Sampai gerah-gerah ngawur. Kalau saya bayangkan kalau saya nggak datang, nah rekan-rekannya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Ayo. Iya kan? Jadi udah yang ingin katanya calo tidak pernah sama sekali. Cuma ngakunya dia kerja di terminal. Itu Bapak tahu informasinya dari mana, Pak? Nggak tahu juga.
yang aku kalau ngasih tahu ini calo di terminal gitu? Ya tidak tahu, cuma saya di kiriman kemarin ada saya baca di HP. Pak Taufik datang ke sini, cuma itu aja. Oh, tadi Bapak juga pernah sudah sempat didatangi Pak M. Taufik, iya, pengacara itu, juga tanya hal yang sama. Kalau di sini ada namanya Wakidi atau Mukidi? Nek Wakidi bukan. Kalau Mukidi atau Mulyono gitu? Enggak ada. Soalnya kalau di sini kan termasuk udah orang lama. Jadi kita kan kenal. Mulyono kan kenal. Kenal lah ya. Kalau ada orang baru pasti tahu ya Pak ya. Kalau sekarang memang di sini udah nggak ada calo atau seperti apa toh Pak? Tidak ada calo di sini. Baru aja. Ada calo positif. Baru-baru ini atau sudah lama Pak? Di tertiban nggak ada calo itu? Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Sih kan ada organisasinya, komunitasnya kan ada. Ada kabar ini namanya Wakidi calo di sini, responnya Bapak seperti apa? Ya tidak ada respon dengan apa-apa ya, cuma itu aja. Pokoknya calo di sini nggak ada. Di timur maupun di barat. Pak Sahid. Di sini kerjanya sebagai apa Pak? Agen PU Blumulia. Sejak tahun berapa Pak? Tahun 70-an. Pak pernah lihat orang ini mboten Pak? Sering nanti. Kalau belum pernah Pak. Kalau calo atau pegawai agen bis yang namanya Wakidi atau Mulyono ada enggak Pak di terminal ini Pak? Banyak saya nggak tahu. Tapi kalau orang ini belum pernah lihat. Yang namanya Wakidi, Mukidi itu ada nggak? Kurang tahu saya. Wakidi nggak tahu saya. Belum pernah dengar gitu. Kalau ada kabar katanya itu calo di sini itu responnya dari agen seperti apa? Ada kabar-kabar? Kan Agen itu terdaftar Pak. ABC sampai berapa tuh namanya tahu semua, tapi kalau yang Wakidi itu Tapi kalau calo di terminal itu apa ada Pak? dulu aja memang yang tidak pakai apa? Seragam itu ada. Itu ya, tapi yang tidak tahu namanya. Itu tahun berapa Pak? Waktu masih ada Pak? Ya sekitar 80. Oh, tahun-tahun 80-an ya. Kalau yang sekarang beberapa tahun ini udah enggak ada. Udah lama maksudnya di sini semua. Iya. Ini kita dari keberatan sampai sini enggak. Akhirnya pengacara tipu UGM, kena tipu dengan berita hoaks yang ada di medsos. Ternyata foto Mulyono atau Wakidi yang dibilang calo tiket. Aslinya foto dari Detik News terus diedit. Dengan gagahnya dia bilang sudah investigasi ke lapangan, bahwa Mulyono itu calo tiket, dan sekarang video tersebut sudah tidak ada di kanal YouTube-nya Muhammad Taufik. Ada investigasi, jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode. Singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu. Selama ini kita tertipu sama editan yang norak, tapi dipercaya banyak masyarakat yang mungkin ya mereka nggak tahu kalau foto itu editan apa asli. Jadi foto ini diambil oleh Detik News .com di terminal Kampung Rambutan. Sebenarnya ini foto yang selama ini diedit seolah-olah Pak Wakidi.
Nah, selama ini kan ini kabarnya. Nah, udah jelas kan ya sekarang. Jadi pembenci Jokowi masih cari celah. Tapi mohon maaf, mungkin kurang pinter ya untuk cara mengeditnya tuh kurang rapi seperti itu. Jadi masih ketahuan seperti itu. Silakan dicari ya untuk di Google-nya ini. Ini cara membedakan petugas dan calo tiket di terminal Kampung Rambutan. Pasti munculnya ini. Nah, ini di halaman pertama. Oke, terima kasih. Jangan percaya hoax sebelum cek kebenaran. Pak Mulyono Darmoputro yang lama dibicarakan sebagai Calobus, beliau sebenarnya adalah insinyur kehutanan UGM yang berdedikasi tinggi dengan ilmunya. Beliau aktif sebagai manajer di PT Reki, Restorasi Ekosistem Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang konservasi hutan. Beliau aktif sebagai manajer perusahaan yang bergerak di restorasi hutan di Provinsi Jambi. Beliau juga aktif berkegiatan di Universitas Jambi dan pengusaha petani anggur yang sukses. Itulah fakta kebenaran tentang sosok Insinyur Mulyono Darmoputro. Ini kita sedang berada di... Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Nah, dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua, terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Izin Pak, kalau beli tiket pernah Pak. Selamat sore Prof Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Wah, ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siapa pun mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumadiningrat. Jadi tempat yang digunakan kalau terjadi putusan bahwa Roy Suryo ini dinyatakan bersalah, ayo pemirsa saya ajak kalian ke sana. Seperti apa lapasnya? Lapas Cebongan ini lokasinya berada di daerah Cabagan, Sumberadi, Melati, Kabupaten Sleman. Dan ini merupakan lembaga pemasyarakatan kelas 2B. Nah, lokasinya di sini pemirsa. Lapasnya ini tidak terlalu besar, kemudian berada di daerah yang tidak jauh dari persawahan dan perkampungan. Nah, lokasinya ini kalau dari pusat kota itu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah,